Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita masih bersama atau kita kembali ke acara yang luar biasa di SMK 8 Surakarta dalam acara Geber Generasi Berkarya. Tamu kita hari ini adalah tamu yang sangat istimewa dan luar biasa di SMK Negeri 8 Surakarta. Beliau adalah salah satu empu dan juga bisa kita katakan pengrawit senior ataupun pegawai senior atau guru senior di SMK 8 Surakarta. Perkenalkan, saya memperkenalkan beliau dan saya tidak akan matur secara pribadi, biarkan beliau untuk ngendikan pribadi, tapi akan saya sapa dulu. Selamat bertemu kembali Pak di acara kita di Geber. Beliau adalah Bapak Wasito. Tepuk tangan untuk Bapak Wasito. Dan jangkepnya, genepnya adalah Bapak Wasito Sarjana Seni Magister Manajemen. Bisa perkenalan lebih dalam Pak pada teman-teman yang ada di SMK 8 Surakarta atau di channel YouTube kita. Ya, terima kasih Pak Sarmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat menyambut baik dengan acara yang diselenggarakan oleh teman-teman dari broadcasting atau perfilman dengan menyelenggarakan namanya apa tadi? Geber ya? Geber Generasi Berkarya. Ya, saya perkenalkan, saya adalah nama saya sudah disampaikan oleh Pak Sarmati tadi, yaitu Pak Wasito. Saya guru karawitan ya, saya dari guru produktif karawitan. Mungkin di sini yang paling tua di jurusan karawitan itu saya, karena saya masuk di SMK 8 itu sejak tahun 1992 Pak. 1992, okay. 1992 itu masuk, tetapi masih dalam status Wiyata Bakti atau WB. Ya, kemudian tahun 98 diangkat menjadi PNS. Kira-kira sampai tahun ini saya bekerja sudah 33 tahun. Luar biasa. Agak lama ya, cukup lama ya, sudah 33 tahun. Kemudian selain saya mengajar, saya juga dibebani oleh tugas-tugas sekolah yang lain. Di tahun 2007 saya diberi beban atau diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum sampai 2010, 3 tahun. Kemudian tahun 2010 juga sampai dengan tahun, kalau nggak salah, 2021 saya diberi tugas tambahan untuk sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana termasuk SDN ya waktu itu. Jadi kurang lebih saya mengemban tugas sebagai wakil kepala sekolah itu selama 14 tahun. Ya, dari WK 1 sampai WK 3-nya Pak ya. Oke. Saya di sini diberi tugas apa Pak? Ini saya harus. Oke, gini Pak. Dari teman-teman Geber Generasi Berkarya tentunya kepingin tahu bagaimana ketika pengalaman Pak Wasito ketika mengajar di SMK 8 Surakarta. Apa saja kira-kira yang menjadi kendala atau apa saja kira-kira yang menyenangkan ketika mengajar anak-anak seni. Karena di luar sana kan banyak sekali guru, tapi yang mengajar anak-anak seni tentunya kalau di sekitar Surakarta itu di SMK 8 Surakarta. Kalaupun sekarang di Seragen juga ada. Tapi kalau pastinya mesti berbeda nih antara mengajar anak-anak seni kemudian dengan anak-anak yang notaben mereka tidak menggeluti bidang seni gitu Pak. Gimana pengalamannya? Ya, yang jelas kita mengajar itu tidak
sepenuhnya atau tidak semena-mena kita mentransfer ilmu ya, tetapi kita yang jelas itu memberikan bekal aja. Kalau saya seperti itu, memberikan bekal, mungkin nanti bisa untuk persiapan masa depannya. Saya beri motivasi yang banyak sebelum dia mempelajari, supaya dia lebih tertarik. Kalau sudah tertarik, mereka akan tidak disuruh untuk belajar, dia akan belajar sendirinya. Kalau saya seperti itu, jadi saya pendekatan dengan hati, Pak. Saya tidak memaksa. Kenyataan seperti itu yang selama ini saya lakukan. Anak-anak itu tidak pernah saya tekan, tetapi justru mencari saya untuk minta bimbingan untuk artinya mereka dengan sendirinya, dengan hati nuraninya dia merasa butuh. Jadi tidak usah saya tekankan, tapi ini merasa butuh, akhirnya mencari saya seperti itu. Jadi memang sekolah seni itu harus banyak disentuh dengan rasa ya. Iya. Kalau ya memang ada yang sama sekali nol masuk dari sini masih nol, tetapi juga ternyata juga banyak yang mereka dari nol tapi dia benar-benar ingin belajar, tapi juga banyak yang berhasil. Oke Pak, ketika kita berbicara memberikan materi atau memberikan pengalaman, memberikan materi tentang kesenian, tentunya dalam ranahnya adalah dunia kerawitan. Gimana perbedaannya ketika memberi materi pada anak dari nol yang belum paham sekali tentang kerawitan, kemudian rata-rata ada juga yang dari rumah sudah membawa winih ya, atau membawa modal. Itu gimana Pak caranya? Misalkan bisa di... Ya kalau saya itu bisa atau tidak, saya anggap semuanya nol. Nah, semuanya nol. Tapi memang saya dasari jadi dari dasar betul, meskipun dia sudah bisa atau dia sudah kenal sama mereka yang sama sekali belum kenal, saya anggap semuanya nol semuanya. Tapi saya dasari dari awal semuanya. Setel pabrik. Iya, karena apa? Kadang-kadang mereka bisa dari luar sudah membawa, tetapi teknik-teknik yang dia bawa itu kurang tepat. Nah, jadi kadang-kadang malah justru kesulitan ya, mereka harus menyesuaikan. Oh ternyata harus seperti cara belajarnya seperti ini. Kalau otodidak yang penting bisa, tapi setelah dicek itu ternyata banyak yang salah. Jadi semuanya saya anggap nggak bisa atau saya anggap nol semuanya, saya dasari dari awal semuanya. Akhirnya semuanya nanti akan kalau sudah satu semester itu hampir sama nanti. Ya ada, kalau bakat itu kan memang sudah anugerah ya. Kalau bakat nggak bisa diciptakan, tapi tetap itu akan mempengaruhi dia lebih unggul karena dia mempunyai bakat lebih duluan. Ketika bicara tentang bakat, artinya kita juga bicara tentang fashion dan nggak fashion, ya, gitu kan. Betul. Artinya sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak ketika menghadapi anak yang memang betul-betul nggak fashion? Katakan gini, kalau di dunia pewayangan ini nek Pendhita Durna mejang karo Kurawa ke arepa diolah kaya ngapa, ning nek lemah iki cengkar, ya selamanya akan nek ditanduri ya bermasalah gitu. Tapi ketika lemahnya tanahnya itu subur, bahkan ketika ditancap nih wae sudah tukul gitu Pak. Itu gimana? Ya memang di akhir-akhir ini memang banyak seperti itu. Akhirnya anak-anak yang benar-benar tidak fashion masuk di jurusan kerawitan itu ya memang agak kesulitan ya. Tetapi di dalam pembelajaran memang harus kita fokuskan, disendirikan lah. Jadi tidak dibarengke dengan mereka yang punya bakat yang sudah mumpuni ya. Karena kalau digabung itu nanti juga saling mempengaruhi. Artinya siswa yang bisa atau sudah mempunyai bakat itu tadi, kalau menunggu siswa yang kurang mampu, gitu ya, yang nggak fashion itu nanti ya mereka bosen, gitu. Bosen nggak mau. Pak ini kok saya gabut seperti ini terus Pak, ya seperti itu, protes. Gangsaran. Terus akhirnya ya disendirikan. Akhirnya ini biar yang punya passion itu ya bisa terus diangkat, yang tidak itu ya harus kita ulang-ulang terus semampu dia sampai di mana. Karena itu mau ndak mau kan dia sudah masuk di sini,
harus kita openi. Kalau dulu mungkin Pak Narno, Pak Wasito masih teringat dengan senior kita, artinya Suwargi Pak Narno itu guru dalangan itu ngendikan wong sekolah kadang-kadang gawane iki ana sing botol PPO, ana sing nggawa ciduk rada gede. Artinya ketika mereka bawa botol PPO ditumplek kono kaya apa kan tetep bakal ndledek akan membludak. Oke, tepuk tangan tuh Bapak Wasito. Pak Wasito tadi ngendikan mengajar mulai tahun 92. Artinya dan kemudian beliau juga Pak Wasito juga disampiri tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga wakil kepala sekolah bidang SDM atau sarana prasarana tentunya, dan juga sekarang di saat ini adalah paling senior di Kerawitan, artinya tentunya juga paham tentang seluk-beluk SMK 8 Surakarta. Bahkan ketika misalkan ada orang-orang yang bertanya tentang sejarah SMK 8 Surakarta, itu mestinya larinya juga ke SDM waktu itu ya Pak ya. Nah ini mumpung ketemu Pak Wasito, nah ini teman-teman nanti, dan selama ini podcast kita ini belum menyinggung tentang seluk-beluk dan sejarah SMK 8 Surakarta. Mungkin bisa disinggung tentang berdirinya kapan atau pokoknya seputar SMK 8 Surakarta. Nggih, terima kasih Pak Samadi. Sebenarnya saya sudah menulis sejarah berdirinya SMK 8 Surakarta itu ini sudah ada 3 lembar, itu komplit sekali. Tetapi kalau kali ini kan tidak mungkin saya ingin membacakan itu, hanya saya sampaikan poin-poinnya saja. Yang jelas ya, untuk berdirinya SMK 8 Surakarta itu, atau SMK itu sudah dirintis ya, sudah dirintis itu sebelum revolusi atau sebelum kemerdekaan sebenarnya. Nah, yaitu oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-7 sama GPH Hadiwijoyo. Itu sudah diusulkan kepada waktu itu kepada Belanda, karena masih kedudukan Belanda di Indonesia itu. Pada saat itu KGPA Mangkunegoro 7 itu melihat catatan-catatan atau tulisan-tulisan tentang kesenian di Kamboja yang ditulis oleh pangeran dari Kamboja itu. Kemudian KGPA Mangkunegoro 7 itu sangat-sangat tertarik dengan adanya tulisan itu. Kok bisa ya ditulis serigit ini? Padahal itu tradisi ya, sama-sama seperti kita. Kenapa di Indonesia atau khususnya di Surakarta itu yang mempunyai kesenian luar biasa, rumitnya, kemudian halusnya seperti itu, belum ada pendokumentasian, termasuk pendokumentasian yang bersifat tulisan, karena menotasikan itu belum ada saat itu. Jadi pembelajaran karawitan saat itu menggunakan tutur atau rungon. Kupingan lah istilahnya. Kupingan. Itu namanya kupingan. Jadi tidak ada istilah, belum ada penulisan seperti sekarang itu. Kemudian kan kekhawatiran dari KGPA Mangkunegoro 7 itu ya tentang terus nasibnya seperti apa nanti. Kalau generasi selanjutnya kalau itu tidak didokumentasikan, tidak dituliskan, ada penulisan-penulisan secara transkrip tidak ada, otomatis nanti kan lama-lama akan hilang. Kemudian sudah diajukan kepada pemerintah Belanda, tapi pemerintah Belanda juga kesulitan juga bagaimana caranya menuliskan notasi atau mendokumentasikan yang kita punya, khususnya waktu itu karawitan ya. Akhirnya ya berhenti waktu itu, sampai pemerintah Belanda berhenti. Kemudian setelah Indonesia merdeka, itu Gusti Pangeran Hadiwijoyo itu
mengusulkan kembali saat itu kepada Menteri Pendidikan dan Pengajaran Mangunsarkoro waktu itu. Nah, itu diajukan kembali untuk dibuka sekolah-sekolah yang mempunyai karakter seperti SMKI. Formal ya artinya. Formal, ya formal. Ya alhamdulillah waktu itu disetujui dan tepatnya tanggal 6 Februari 1950 ya. 1950 itu I Mangunsarkoro atau Menteri Pendidikan dan Pengajaran itu mengabulkan, kemudian membuat suatu kepanitiaan untuk merumuskan bagaimana sekolah ini dibentuk seperti apa, wujudnya seperti apa, itu nanti dibuat panitia yang diketuai oleh KGPH atau GPH Suryo Hamijoyo itu. Berarti gini Pak, yang diabadikan jadi patung di depan itu ya? Ya itu. Atau Mangunsarkoro itu yang sekarang jadi yang gedung di apa namanya? Oh kalau di situ Sarsita Mangunkusumo ya di RRI itu kan. Tapi itu kan saudaranya, kakak tuanya kalau nggak salah. Yang jelas GPH Suryo Hamijoyo itu ditunjuk sebagai ketua panitia, kemudian sekretarisnya itu RM Sindu Sawarno, yang Sinduan ini makamnya di Laweyan itu, yang akhirnya juga menulis tentang teori kerawitan juga. Ya, itu Sindu Sawarno itu sekretarisnya. Kemudian kalau anggotanya ada 10, yaitu ini sudah saya tulis ya, GPH Prabu Winoto, kemudian GPH Hadinegoro, kemudian yang ketiga Dr. R. Mardowo, yang keempat Dr. R. Suharso yang kemarin kita kunjungi makamnya di Boyolali itu, kemudian yang kelima RT Patmonegoro, yang keenam RMH Yudo Diningrat, kemudian RMP Bono Kamsi Wignaswara, kemudian yang kedelapan Raden Ngabei Projo Pangrawit, yang kesembilan Raden Mas Sarsadi Harjo Hudoyo, yang ke-10 Raden Mas Hardoyo Kusumo. Nah ini kita abadikan di sekolah ini dengan nama-nama gedung di sekolah ini. Hanya saja yang sekarang yang diketahui hanya 2, Suryo Hamijoyo dan Patmonegoro yang di gedung itu. Padahal ini gedung ini semuanya ada namanya dari panitia pendiri ini. Nah, itu kalau joglo itu namanya apa ya? Joglo itu Suryo Hamijoyo. Terus yang depan kepala sekolah itu namanya. Nah, kemudian yang area kantor ini ini Prabu Winoto. Jadi apa sih? Kemudian kalau karawitan itu Sindu Sawarno kan nggak salah. Pokoknya ini semuanya ada namanya. Karena itu juga permintaan dari aset ya, dari aset kemarin meminta untuk setiap gedung itu dinamakan. Karena kita mencari nama itu dari mana? Saya ambilkan dari panitia pendiri. Artinya itu adalah sebuah termasuk penghargaan juga pada para pendiri SMK 8 Surakarta atau konservatori waktu itu, bagaimana seharusnya anak-anak sekarang juga paham dengan itu, artinya tentang kemudian di tembok ditulisi Sindu Sawarno, siapa Mbak Sindu Sawarno? Iya seharusnya. Ya, dan artinya itu kan sebenarnya kita anak-anak itu atau generasi penerus bisa ke perpus dan di sana tulisannya Mbak Sindu juga banyak. Mbak Sindu, Mbak Marto Pengrawit, kalau anak-anak kerawitan ya. Kalau bisa kita belum tahu ya, artinya kalau broadcasting perfilman kan artinya broadcasting masuknya di area perkantoran. Jadi area Prabu Winoto nggak salah seperti itu. Oke, kocok-kocok tepuk tangan dulu untuk Pak. Nah, kemudian ini selanjutnya setelah dibentuk panitia itu, mereka beliau itu terus mengadakan sidang, pembahasan tentang persiapan pendirian ini, yang tepatnya di Sasono Mulyo, Keraton Surakarta. Sasono Mulyo, Keraton Surakarta itu bersidang beberapa kali
Kemudian setelah selesai, beliau-beliau itu merumuskan dan mengajukan kembali kepada beliau Bapak Menteri, Bapak Manusartoro, dan akhirnya disetujui dengan diterbitkannya ini SK nomor 554/K/3/8 tanggal 17 Juli 1950 itu sudah dibuatkan SK-nya dan dibuka mulai tanggal 27 Agustus 1950. Artinya tanggal SK tadi terbit tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 16. 16 Agustus juga ya? Agustus. 17 Pak. 17 Juli 1950. Artinya satu bulan sebelum disahkan atau dibuka secara resmi, jadi SK itu sudah terbit duluan ya. Terbit SK itu tanggal 17 Juli tahun 50. Terus mulai dibuka. Kemudian dibuka, diresmikan. Itu tanggal 27 Agustus yang kita peringati setiap tanggal 27 adalah sebagai hari ulang tahun SMK 8 Surakarta. Kemudian dalam perjalanannya pun mengalami beberapa perkembangan ya. Beberapa perkembangan. Kalau waktu itu sejak berdiri itu namanya adalah bukan SMKI, tapi namanya adalah Konservatori Karawitan. Yang belajarnya selama 4 tahun. Belajarnya selama 4 tahun namanya Konservatori Karawitan. Tapi bukan penataan karawitan. Bukan, membuka 2 jurusan. Sebagai pengkerawit atau seniman karawitan, kemudian sebagai guru karawitan. Belajarnya selama 4 Arab tahun. nabuh, arep dadi praktisi atau dadi pengajar itu nggih. Itu sampai dengan tahun 1976. Ya, jadi 1950 sampai 1976 itu namanya Konservatori Karawitan Indonesia atau 26 tahun ya, luar biasa. Kemudian di tahun 76 itu juga pemerintah yaitu dari Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan merubah dari Konservatori Karawitan Indonesia menjadi SMKI atau Sekolah Menengah Karawitan Indonesia Surakarta. Nah, di situ sudah bertambah jurusan. Yang tambahnya di tahun itu juga atau sebelumnya, Pak? 76 itu. Sebelum menjadi SMKI, jurusannya menjadi tambah. Yang tadinya kalau konser itu kan hanya karawitan tok. Nah, setelah menjadi SMKI, jurusannya menjadi 3. Ada karawitan, ada tari, dan ada pedalangan. Tapi ketika itu karawitan tidak dibagi menjadi 2 itu ya? Bukan? Cuma satu saja nih, artinya jurusan karawitan itu. Kalau tadi kan ketika didirikan itu ada 2 itu, pengrawit, apa guru, apa pengajar seperti itu kan? Nggih. Instrumentalis dulu namanya, bukan pengrawit tapi instrumentalis. Ya sama saja itu. Instrumentalis dan jurusan atau sebagai guru, calon sebagai guru. Nah, kemudian tahun itu juga kan dirubah menjadi SMKI, jurusannya menjadi 3, karawitan, tari, dan pedalangan. Itu jurusannya tadi sudah tidak ada. Jadi jurusan instrumentalis dan guru itu sudah lebih. Artinya satu menjadi jurusan karawitan. Itu semua belajarnya selama 4 tahun. Selama 4 tahun, kemudian berubah lagi di tahun 97. 1997. Ya, 1997 dari SMKI berubah nama menjadi SMK Negeri 8 Surakarta. Ada SMK 8 ini yang di situ sudah berubah lama belajarnya dari 4 tahun menjadi 3 tahun. Yang tadinya SMKI itu 4 tahun. Nah, kemudian yang SMK 8 menjadi 3 tahun. Artinya gini ya Pak ya, artinya itu ketika 4 tahun kan walaupun setara dengan SMK yang lain, tapi kan pastinya yang lain juga belum bernama SMK semua gitu loh. Artinya mereka ya nek tata buka ini jenenge apa, olahraga jenenge apa, nek SMKI ya Sekolah Menengah Karawitan seperti itu nggih. Artinya jadi waktu itu ya namanya kalau sekolah ekonomi ya
SEMEA, iya. ada STR, seperti itu. Kalau sekolah seni ya SMKI seperti itu. Dan kemudian cara istilahnya dipukul rata sejak tahun 1997 itu ya? Ya 97. 97 itu kan berarti kan semua ganti namanya. Ya, namanya ganti. Di Pondaknya SMK. Ya, SMK. Menjadi SMK 1, SMK 2, SMK 3. Nah, SMK kita SMKI menjadi SMK 8. Di situ sudah tambah satu jurusan. Iya. SMK 8 itu tambah jurusan seni musik. Tahun 97. Iya, jadi musik itu lahirnya ya tahun 97 itu. Di SMK 8 di ya? SMK 8. SMK 8. Jadi sudah menjadi karawitan, tari, pedalangan dan musik sejak 97 itu. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Itu adalah sekelumit, artinya tentunya kanan kirinya masih banyak cerita atau sejarah tentang berdirinya SMK Lama Surakarta. Dan kalau misalnya kita kupas di sini mungkin butuh waktu sehari 2 hari baru tepung ya, baru kita sangat. Tapi sangat luar biasa apa yang disampaikan Pak Wasito. Kemudian kaitannya dengan Pak Wasito mengajar di SMK 8 Surakarta. Tentunya semenjak Pak Wasito ngasto atau ngajar di sini dan sampai sekarang kan ada ada perubahan-perubahan. Kalau itu kan perubahan tentang SMK 8 Surakarta dari konservatori, kemudian tahun 50, kemudian tahun 97, kemudian jadi tahun 76 jadi SMKI, kemudian tahun 97 jadi SMK 8 Surakarta. Itu kan kemudian perjalanan sekolah. Pak Wasito sendiri semenjak mengabdi atau menjadi guru di SMK 8 Surakarta, di sini itu perubahannya apa saja sih? Kalau bangunan tentunya Pak Wasito juga sangat paham karena berada di bagian sarpras itu ya. Ya, kalau masalah fisik itu tetap setiap tahun pasti berubah ya, bertambah lah, termasuk sarana-sarana itu. Tapi monggodenya mau dikomentari yang mana, artinya atau fisiknya itu atau kalau saya yang atau anak-anak itu gimana? Yang lebih menurut saya ya, perubahan-perubahan itu yang sangat sangat mencolok, signifikan ya, itu pada perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum dari SMKI menjadi SMK 8 itu frontal sekali. Karena apa? Kalau kurikulum SMKI itu kan 4 tahun, belajar 4 tahun dengan persentase yang produktif itu kurang lebih 70%. Prakteknya lebih ketat ya. Iya. Cara nek wong mateng lah gitu. Cara nek wong mangan luwih bekem luwih akeh. Itu kalau zaman waktu masih SMKI. Belajarnya lama, kemudian persentase produktifnya banyak, ya itu kan bendino praktek. Kemudian setelah menjadi SMKI itu kami pengajar dari karawitan itu juga SMK 8 gimana caranya jadi SMK 8 itu jadi waktu itu para sesepuh yang senior sekali sudah ada itu ya berpikir karena dari 4 tahun jadi 3 tahun terus 3 tahun kalau belajar seni itu kan sebenarnya belum dapat apa-apa. Nah, artinya belum memahami betul lah. Kalau sudah 4 tahun itu kan itu banyak yang mengatakan bahwa setelah menjadi SMK 8 itu ya kita sebenarnya ya gimana ya, nangis gitu ya. Kita ngajarnya juga tenanan, tapi di mata masyarakat itu SMKI jadi seperti ini toh, kualitasnya jadi seperti ini. Nah, secara umum orang menanggapinya seperti itu. Padahal beliau-beliau kan tidak tahu bagaimana sebenarnya perubahan di SMKI seperti apa. Karena 4 tahun jadi 3 tahun, waktunya sangat pendek. Kemudian beban produktifnya itu hanya sedikit sekali. Jamnya itu kurang lebih hanya 40%. Ya. Padahal teorinya kan semakin banyak. Kalau dulu misalkan 70% atau sekian 75% produktif atau praktek gitu ya. Terus kira-kira teorinya ya mau sekitar 30%. Kemudian ketika menjadi SMK 8 itu hampir separuh produktif, separuh adaptif. Jadi kan ya memang agak bermasalah. Iya, bermasalah waktu itu. Padahal
bagaimanapun juga kita dituntut oleh masyarakat. Kita tidak hanya bekerja itu tidak hanya kita menjalankan tugas, tapi kita juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Nanti kalau lulusannya enggak kompeten, ya dikira kita enggak kerja, padahal karena otomatis kan waktunya masih kurang. Itu saja karena saya salut dengan sesepuh-sesepuh dulu itu. Itu benar-benar getolnya untuk mengembangkan sekolah ini, untuk menjaga kualitas itu luar biasa waktu itu. Karena apa? Beliau-beliau itu juga merasa bertanggung jawab. Kalau nanti kita tidak benar-benar mengantisipasi ini, lulusan kita tidak bisa apa-apa. Akhirnya sampai Karawitan itu berani mengajar 1 minggu itu 50 jam. Karawitan sendiri. Yang lain ya. Satu minggu 50 jam. Ya, pernah itu. Ya karena ngoyak biar anak-anak bisa mempunyai kualitas yang bagus. Tapi waktu itu yang lain hanya 40, 46, 43, 48. SK Karawitan berani 50 jam per minggu. Ya itu artinya saya salutnya ya seperti itu dari bapak-bapak yang senior-senior dulu itu. Wah, saya kagum. Seperti itu. Ngerasane mulang 25 jam itu iya, tele-tele 50 jam per minggu. Luar biasa, tepuk tangan, luar biasa. Sangat luar biasa dan menginspirasi apa yang disampaikan Pak Wasito itu, dan dari sekian narasumber yang artinya yang memang senior, paling senior di SMK 8 adalah Pak Wasito. Mungkin dulu ketika masih ada Pak RB itu juga banyak juga yang bisa kita gali tentang apa yang terjadi, kemudian ilmu-ilmu apa yang diajarkan di SMK 8 Surakarta. Selanjutnya adalah mungkin kalau kita lihat di SMK 8 Surakarta saat ini juga seperti inilah, artinya kalau dibilang berkembang mungkin dari sisi bangunan ya sangat berkembang. Ketika dulu saya lihat, saya juga alumni sini, jadi ketika melihat foto-foto zaman dulu itu memang belum seluar biasa ini. Tapi secara kalau kita lihat dari kualitas anak atau kita lihat dari perkembangan anak secara sopan santun, kemudian dari sisi pendidikan itu kira-kira apa sih Pak yang harus dijaga dari keberlangsungan SMK 8 Surakarta ini yang harus jadi perhatian khusus dari seluruh warga sekolah ini? Ya, yang menjadi perhatian itu ya yang jelas dari bagaimana kita membentuk sikap itu. Itu memang penting sekali. Jadi yang namanya sekolah itu kan sebenarnya tidak hanya menuntut ilmu dari sisi intelektualnya saja, tapi bagaimana membentuk sikap anak itu bisa mempunyai karakter yang baik, kemudian mempunyai kedisiplinan yang baik juga. Karena apa? Bagaimanapun sekarang kalau sudah di masyarakat itu kan semuanya dituntut. Akhirnya semuanya tidak hanya dari sisi pinter seperti apa, kalau mereka tidak punya tabiat yang baik, pasti itu nanti akan disingkirkan oleh masyarakat juga. Gitu Pak. Iya, betul. Makanya ya bagaimanapun juga tanggung jawab kita sebagai lembaga atau sebagai pengajar itu ya tetap harus kita merangkul anak-anak untuk kita ajak untuk menjaga tabiat yang baik, menjaga karakter yang baik. Apalagi sekarang kurikulumnya sekarang itu karakter dikedepankan. Itu saya cocok sekali. Memang harus seperti itu. Era sekarang era digital, kadang-kadang anak-anak enggak dari sisi itu sangat kurang. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak. Sebelum artinya gini, perbincangan kita sudah agak lumayan panjang di acara Geber saat ini. Sebelum nanti kita akhiri, kira-kira apa sih Pak pesan Bapak selaku senior Karawitan, atau bukan Karawitan saja, karena beliau dulu juga sebagai kepala sekolah, kira-kira apa sih pesan-pesan untuk generasi sekarang untuk menjalani
kehidupan terutama di sekolah seni di SMK 8 Surakarta. Kowe kudu ngene lho, Cah. Ben kowe sukses ngene yo. Kira-kira seperti apa? Ya kalau saya secara pribadi pengalaman saya memang kita harus menyenangi apa yang sudah kita punya. Nah itu. Kalau kita sebagai guru, ya kita harus menyenangi tugas kita sebagai guru. Jadi sebagai guru itu artinya tidak hanya menjalankan tugas saja, menggugurkan tanggung jawab, tapi kita punya panggilan. Seneng kalau kita tuh senang dengan pekerjaan itu. Rasanya tidak mengajar itu rugi. Rasanya seperti itu, yang saya lakukan seperti itu. Jadi saya kalau tidak mengajar atau ada jam kosong itu rasanya ya iman-iman sekali. Karena saya tidak bisa memberikan ilmu kepada anak-anak, rasanya kok ya iman sekali. Termasuk anak-anak juga seperti itu. Kalau bisa tidak ketemu saya, dan itu rasanya pengen golek, pengen ada seperti itu. Artinya sama ada imbal balik seperti itu. Ya, jadi pesan saya terutama kepada anak-anakku semuanya yang terutama dari broadcasting, senangilah apa yang sudah menjadi pilihanmu, ya toh? Pilihan kalian sebagai insan yang bekerja di dalam perfilman ini, geluti dengan bukan hanya harus disenangi betul, seneng lah, kowe seneng kowe mesti mbok arep dipeter gawean sing kaya ngopo wae ya. Ditekan dengan pekerjaan seperti apapun, enjoy saja. Karena saya sudah menyenangi pekerjaan ini. Itu akhirnya nanti kalau sudah senang, kamu akan dilihat orang, itu kerjanya bagus, disiplinnya bagus. Wes enggak usah cari pekerjaan, nanti direkrut. Pasti itu. Ya. Kalau pengalaman saya seperti itu. Jadi pesan saya seperti itu. Yang terakhir Pak, saya sangat senang dengan broadcast dan multimedia atau DKP itu ya, karena saya ikut membidani lahirnya dari jurusan ini. Tepuk tangan dulu. Jadi mungkin sedikit tahun 2016 2017 ini berdiri, dibuka ya. Saya memang ke Semarang itu ya berangkali untuk ngurus izinnya itu luar biasa sulitnya ternyata Pak. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa tahun itu sudah mendapatkan SK-nya, sudah bisa membuka jurusan broadcast dan multimedia. Memang dari pemikiran kami itu, termasuk ibu kepala sekolah waktu itu, Ibu Dr. Dartis ya. Oh, betul. Itu memang sekolah seni sekarang itu eranya era digital. Kalau kita tidak membuka jurusan itu, siapa yang akan membantu? Kalau kita berjalan sendiri, hanya seni tradisi, aduh nanti ditinggal. Ya toh Pak Sarmat. Nah, akhirnya kita punya inisiatif untuk membuka jurusan perfilman ini sama multimedia dan DKP itu supaya bisa sama-sama memperoleh berjalan bersama. Jadi simbiosis bisa mengangkat dari jurusan tradisi, kemudian yang multimedia sendiri juga punya ruang. Karena saya pikir ya, kalau broadcast di jurusan di SMK 8 dengan yang lain itu mungkin secara secara media itu lebih kita sebenarnya. Karena kita itu banyak objek. Kita akan meliput apa, tidak pernah kendat di sini. Ya toh? Sekolah ada objek. Nah iya, makanya kalau sekolah lain kadang-kadang mau rapat. Saya pernah ke SMK yang lain tuh, di situ hanya rapat aja diliput, rapat loh itu. Ya kalau kamu kan banyak sekali, makanya ajarnya lebih. Ya harus unggul nanti, tetap harus. Iya, ya itu harapan saya seperti itu. Jadi tidak sia-sia. Saya senang sekali. Ternyata saya ikut membidangi ini dan ternyata bisa berkembang dengan baik itu. Nah, mudah-mudahan istilahnya Pak Kepala Sekolah sekarang itu harus ngitap-itapi ya. Ngitap-itapi. Artinya besok kedepannya, sekarang udah ngitap-itapi, berarti kedepannya harus lebih ngitap-itapi. Tepuk tangan untuk bosnya. Saudara dan teman-teman yang ada di channel YouTube SMK Solo dan di acara Geber Generasi Berkarya, satu kebanggaan bahwasanya
saat ini atau kali ini kita bisa menghadirkan satu tokoh, salah satu penggagas juga lahirnya jurusan broadcast dan perfilman di SMK 8 Surakarta. Itu adalah Bapak Wasito, sarjana seni magister manajemen, yang juga sangat paham dengan seluk-beluk kemudian sejarah berdirinya SMK 8 Surakarta. Tentunya kita sangat bangga, sangat berterima kasih kepada beliau, dan kita berdoa semoga beliau tetap diberi umur panjang, diberi barokah, dan kita juga meminta doa kepada beliau semoga kita yang masih muda-muda ini bisa tetap ngasuh arwah kepada beliau. Kemudian ilmu-ilmu beliau yang disampaikan kepada anak-anak di SMK 8 Surakarta tentunya, dan paling khusus untuk anak-anak kerawitan itu bisa diserap dengan baik, dan semua jurusan yang ada di SMK 8 Surakarta bisa berkembang sesuai dengan moto kita bersama. Motonya adalah apa guys? Cakep, gumdayani, gumrega, dan ngidap-ngidap. Kita sebelum kita closing, kita akan moto kita bersama-sama, secara bersama-sama yang ada di studio ini. SMK 8, cakep, gumdayani, gumrega, ngidap-ngidap. Tepuk tangan dulu. Saya Sarmadi Sabdotomo, sarjana seni yang nderekne Pak Wasito dan teman-teman broadcast, perfilman, dan yang dalam acara Geber Generasi Berkarya ini. Tentunya dari awal sampai akhir banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan bertemu kembali di acara Geber di episode yang akan datang. Geber Generasi Berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun wae.